Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk peta konsep, yaitu yang pertama, mengenal kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Yang kedua, meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir. Yang ketiga, mengetahui isi pokok kitab suci Al-Quran. Untuk yang pertama adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasul. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan juga sebagai keyakinan bahwa apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah semua adalah firman Allah, bukan buatan ataupun perkataan nabi dan rasul. Kitab-kitab Allah diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tujuan diturunkan kitab-kitab Allah adalah sebagai pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan selamat dari kesesatan dan siksa api neraka. Orang-orang yang percaya dan mengamalkan isi kitab-kitab Allah akan masuk ke dalam surga. Nama kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kitab berasal dari bahasa Arab, artinya sesuatu yang ditulis. Kitab diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Adapun semua perintah dan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap wahyu Allah yang diturunkan kemudian dituliskan ke dalam mushaf-mushaf dan kitab-kitab. Jadi, yang dimaksud dengan kitabullah adalah segala ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam kitab atau mushaf Allah. Menurunkan wahyu dalam banyak bentuk mushaf kepada para rasulnya. Namun yang diturunkan dalam bentuk kitab hanya 4. Berikut adalah nama 4 kitab beserta rasul penerimanya. Yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, bagaimana dengan mushaf-mushaf Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kepada siapakah mushaf-mushaf itu diturunkan? Jawabannya, mushaf-mushaf yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun diberikan kepada beberapa rasul selain yang 4 tadi. Salah satunya diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan nama Mushaf Ibrahim. Meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir. Al-Quran diturunkan dengan 3 tahapan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Kedua, Allah menurunkannya sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit ketiga, langit dunia. Ketiga, dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Salah satu kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita yakini dan percayai sebagai muslim adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Allah terakhir yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai bentuk mukjizat terbesar beliau sebagai rasul. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, dan yang dimaksud dengan Al-Quran adalah semua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan mendapat pahala bagi siapapun yang membacanya. Jadi sudah jelas bahwa Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad, apalagi buatan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna ajaran dan kitab-kitab Nabi terdahulu.
Al-Quran berlaku bagi semua umat sepanjang zaman. Bahkan berita akan adanya Nabi terakhir yang membawa Al-Quran juga tercatat dalam kitab Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan membawa kebenaran, oleh karena itu Al-Quran merupakan Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran memuat banyak sekali pedoman hidup seperti tauhid, toharoh, muamalah, dan sebagainya. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kehidupan yang kita berkahan. Berikut ciri-ciri surat Makkiyah dan surah Madaniyah. Ciri-ciri surah Makkiyah, surahnya menjelaskan tentang tauhid dan keimanan. Diawali dengan kata ya ayuhan nasu dan ayat-ayat pendek-pendek. Kemudian ciri-ciri surat Madaniyah, surahnya menjelaskan tentang ibadah dan hukum. Diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, artinya ayatnya panjang-panjang. Selanjutnya, hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap-tahap. Yang pertama, untuk menetapkan jiwa Rasulullah dan menguatkan hukum Islam. Yang kedua, hukum mendidik masyarakat untuk mendidik masyarakat dan menyesuaikan bertahap hatinya. Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Yang keempat, untuk memudahkan Nabi dan para sahabat menghafal, memahami, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui isi pokok kitab suci Al-Quran. Pada hakikatnya, semua kitab-kitab Allah SWT mengajarkan tentang keesaan Allah. Semua kitab-kitab Allah merupakan pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab terakhir, maka Al-Quran berlaku bagi semua umat sepanjang zaman. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada 17 Ramadan melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro. Sejak saat itu pula Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul terakhir. Peristiwa turunnya Al-Quran ini diperingati oleh umat Islam sebagai hari Nuzulul Quran, yaitu pada setiap tanggal 17 Ramadan. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menurut pendapat Ibnu Abbas dan Muhammad As-Sudi adalah surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini diturunkan ketika beliau sedang wukuf pada saat haji wada tanggal 9 Zulhijjah, namun tahun 10 Hijriah sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran mengandung banyak sekali isi pokok ajaran yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran, yaitu akidah, yaitu keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Ibadah, syariah, yaitu hukum dan kisah-kisah yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk manusia. Alhamdulillah, materi telah tersampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.